counter ya ke ahlinya. Gimana? Betul, mungkin seperti itu. Main harpa itu sama dengan main piano tapi nggak ada bajunya gitu kira-kira. Seksi gitu lah. Memainkan sesuatu yang telanjang gitu ya. Yang main harus pakai baju. Jangan sampai nggak pakai baju. Jadi kira-kira kenapa ya belum terlalu populer di Indonesia harpa itu sendiri? Banyak yang ngeri dengan sosok harpa itu. Dan ini feedback yang saya dapat ya. Banyak yang bilang, oh itu kan alat musiknya dewa. Gitu. Jadi Di Indonesia nih ya, rasa-rasanya kayaknya pemusik yang betul-betul terkenal secara individual mencapai satu titik popularitas tertentu tuh agak jarang. Itu kira-kira menurut Mbak Maya kenapa ya? iya, aduh, gimana ya? Ya itu emang menyedihkan sekali karena masih juga banyak orang yang bilang, oh dia musisi gitu ya, atau kamu mau jadi musisi ya gitu. Padahal being a musician, jadi musisi itu bisa berkarir secara internasional, gitu ya. Jadi sama seperti businessman misalnya gitu, itu bisa begitu. Nah mengenai popularitas atau musisi itu masih kurang diangkat ya. Itu juga mungkin kalau yang saya bisa analisa sedikit, itu mungkin karena musik itu tidak ada kata-kata kan. Jadi untuk masyarakat untuk merelate terhadap lagu tersebut, itu agak kebanyakan butuh berpikir. Oke. Kalau misalnya lagu itu sudah ada kata-katanya, otomatis dia akan diarahkan tanpa harus banyak berpikir. Oke. Tapi jangan-jangan mungkin karena musisinya juga selalu beranggapan bahwa media massa hanya mereka pergunakan sebagai satu sarana untuk berekspresi dan mereka tidak memanfaatkannya untuk dapat popularitas. Nanti kita ngobrol soal itu ya. Time is up soalnya. Oke, nanti kita terusin lagi ngobrolnya. Dan pemirsa, masih dalam rangka ulang tahun RCTI yang ke-13, saya akan hadirkan dua teman saya yang saya yakin pasti sudah Anda tunggu-tunggu, Yana Julio dan Agnes Monica. Oke, Agnes kan memulai karir justru sebagai seorang penyanyi, tapi sekarang jauh lebih dikenal sebagai pemain sinetron. Jadi kebanyakan jadinya ya. Apa Agnes lebih ingin mempertahankan profesi sebagai pemain sinetron atau justru ingin mencapai hal-hal lain di dalam karir Agnes? Justru kalau untuk jangka panjangnya saya bakal lebih konsentrasi di penyanyi ya. Gitu. Iya, lebih konsentrasi di penyanyi. Cuman karena emang udah mau bikin album, jadi prioritinya lebih ke habisin yang sinetron dulu. Jadi mungkin lebih sibuk ke sinetron. Apa jadi penyanyi popularitasnya lebih menyenangkan dibanding pemain sinetron? Sebenarnya juga cuman efisiensi waktu emang lebih Efisiensi waktu dan penghasilan mungkin ya. Iya loh dia. Oke Agnes, makasih banyak ya. Jujur loh dia, iya katanya. Oke, Mbak Maya, kita balik lagi tadi sama satu pertanyaan yang belum sempat terjawab. Jangan-jangan mungkin memang musisi yang tidak secara maksimal mempergunakan media massa untuk mencapai popularitas, tapi justru media massa tuh hanya melulu dipergunakan sebagai satu sarana berekspresi aja. Bukannya itu lebih penting kali buat seorang musisi gitu nggak sih? Ya kalau gitu pertanyaannya sudah kembali ke personal preference ya, Oke. ke pilihan pribadi, bener dong ya kan. Kayak misalnya aja penyanyi nggak semua terekspos juga kan. Iya. Ada yang memilih untuk menyanyi secara teratur di satu tempat, dan that's fine gitu, itu juga nggak apa-apa. Sebagai musisi pun begitu, ada yang memilih oke, saya mau misalnya kategorinya saya mau jadi pemain orkestra, that's fine. Saya mau menjadi solois, itu lain lagi. Tapi mungkin enggak juga kali ya. Kalau seorang musisi itu kan lebih ke grup gitu loh. Dia harus nggak hanya solo aja, harus ada Itu harus ada ini lain yang mendukung gitu loh. Ya, tapi sinetron juga seperti ada di belakang. Iya. Tapi sinetron juga sebetulnya kerja kolektif juga kan, A? Iya, tapi kan di situ lebih ada center of story-nya, si pemain utamanya ini, lead-nya. Muncul di televisi jadi popularitasnya meningkat terus dibandingkan mereka yang di belakang layar Iya. gitu. Jadi kalau untuk Mbak Maya sendiri sebetulnya popularitas itu sendiri artinya meaning gantian, habis ini pasti AA juga ditanya soal itu. Meaning dari popularitas itu apa dong? Banyak orang yang mengagungkan itu loh. Oke, dan itu nggak salah. Popularitas is nice gitu, itu enak. Untuk taraf-taraf tertentu enak ya. Tapi memang apa ya?
popularitas itu untuk saya sendiri berarti bahwa masyarakat sudah meng-acknowledge, sudah mengetahui dan Mengapresiasi, ya? mengapresiasi dan sepertinya udah oke, kamu ada gitu. Oke. Pasti pemirsa juga pengen tahu jawaban AA dong ya tentang apa sih arti popularitas bagi seorang Anjasmara. Dan kalau Anda juga ingin ikut bertanya tentang hal-hal yang lainnya yang masih berhubungan dengan popularitas, seperti biasa Anda bisa hubungi kami di 3914601 atau 3914603. Ditungguin loh sama AA dan Mbak Maya. Gimana AA? Kalau buat AA apa arti popularitas itu? Popularitas itu adalah sebuah buah Hasil. ya, hasil dari kerja keras seseorang terhadap profesi yang telah digelutinya selama ini gitu loh. Jadi itu bukan tujuan. Pada saat AA memulai karir, tentunya itu juga jadi tujuan. Tujuan, tapi itu adalah sebuah, kalau saya berbicara lebih ke hasil dia jerih payah dia selama ini. Baik lagi ke kaitannya masalah proses tadi. Tapi ya dia nggak akan ngetop kalau misalnya dia tidak mempunyai attitude yang baik, dia tidak akan popularitas. Dia juga nggak akan itu kalau misalnya tidak didukung oleh tim manajemen yang baik supaya dia menjadi tinggi tadi gitu. Nah, sebetulnya ini pertanyaan yang berikutnya ini mungkin lebih ke Mbak Maya, cuman aku juga pengen tahu pendapat AA tentang kenapa ya di Indonesia ya bukan, Oh, bukan. permainan harpa gitu, Oh, iya. tidak menjadi sesuatu yang cukup populer gitu, belum atau tidak lah gitu. Oh ya, gimana tuh? AA kenapa? Sebelum kepada ahlinya. Belum ada ahlinya, saya sebagai orang awam. Ya betul. Karena harpa itu kan dari bentuk mungkin orang Indonesia masih kurang familiar dengan bentuk harpa itu sendiri. Terus kedua juga dia tidak semudah gitar, tidak semudah drum. Iya, tidak semudah alat musik yang lain dan benar-benar harus gimana ya, kalau saya ngeliat orang main harpa itu sama dengan orang main piano gitu loh. Sekarang kita counter ya ke ahlinya. Gimana? Betul, mungkin seperti itu. Main harpa itu sama dengan main piano tapi nggak ada bajunya gitu ya, kira-kira. Seksi gitu loh. Memainkan sesuatu yang telanjang gitu ya. Yang main harus pakai baju. Jangan sampai nggak pakai baju. Jadi kira-kira kenapa ya belum terlalu populer di Indonesia harpa itu sendiri? Banyak yang ngeri dengan sosok harpa itu. Karena ini feedback yang saya dapat ya. Banyak yang bilang, oh itu kan alat musiknya dewa gitu. Jadi Klasik. terlalu tinggi. Dan saya sendiri terus terang ketika memulai karir ini tidak berangkat dari bawah. Gitu. Jadi berangkatnya justru masuk ke kalangan yang elite dulu. Dan di situ karena demikian itu justru malah menunjang image yang tadi yang katanya alat musiknya dewa dan sebagainya ya. Iya. Kalau masalah dari tingkat kesulitan secara teknis, memang harpa itu berbeda dengan alat musik lain. Karena kalau misalnya di sini ada papan tulis putih gitu ya, ada not balok, Iya. ada yang namanya crash yang kayak tanda pagar Iya. dan mol, itu biasanya yang membaca tangan. Entah itu dia sebagai pemain piano, main gitar, main trompet dan sebagainya. Kalau harpa yang baca kaki. Oh gitu. Jadi memang dua belah semua dipakai, tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri. Oke, selain kesulitan, bukan kesulitan, image yang ditimbulkan oleh harpa tersebut, mungkin juga karena harpa punya nuansa klasik gitu. Nah, mungkin nggak tuh seperti itu? Jadi artinya gini, apakah sesuatu yang populer itu jadinya lebih kepada sesuatu yang sifatnya tuh pop culture, budaya pop. Bapak ini contohnya hasil dari produk budaya pop gitu kan. Seperti itu nggak kalau menurut Mbak Maya? Bisa jadi karena sekarang Gitar itu kan lebih pop gitu. ya dan sekarang masyarakat lebih akrab lagi dengan hal-hal yang berbau elektronik ya. Bahkan sekarang sebenarnya sih udah ada electric gitar tuh udah electric harpa. Ya, electronic harp itu udah ada. Cuman memang harpa itu ya musik dewa dari dulu gitu. Kayaknya alat musiknya dewa. Apollo main harpa. Pythagoras itu menyuruh murid-muridnya, ini sejarahnya, untuk menterapi dirinya dengan musik harpa. Oke, nah gimana tuh kalau soal budaya pop gitu? Berarti kan mungkin kita bisa lebih cepat menjangkau popularitas kalau lahir dari produk budaya pop, misalnya lewat TV. Sebenarnya bukan masalah popnya gitu loh. Kalau saya melihat di sini adalah
kenapa seorang itu bisa sangat populer. Silakan. Oh iya. Lupa lah tuan rumahnya nggak mempersilahkan minum. Bisa populer karena masyarakat terbiasa melihat dia, terbiasa melihat sosok dia. Jadi lebih ke